Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden Fufu Fafa. Sobat Era sekalian, coba kita bacakan apa yang diberitakan oleh media, ya, media online tentunya. Sebagai contoh, pikiranrakyat.com, ya. Momen Rocky Gerung keceplosan bongkar Gibran korupsi. Dia ngaku setiap Sabtu menteri datang ke dia kasih duit. Nah, ini coba kita ulas, ya, kita berikan pendapat nanti apakah ini soal yang perlu ditindaklanjuti, ya, dan kalau perlu ditindaklanjuti, ya tentunya ini impeachment bisa, ya, karena posisi Gibran nanti akan menjadi presiden atau wakil presiden, ya. Di dalam konstitusi kalau presiden dan wakil presiden terlibat dalam pembuatan atau terlibat dalam perbuatan pelanggaran hukum berat, ya, kejahatan hukum berat seperti korupsi, suap, kemudian pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, maka prosesnya tidak melalui mekanisme hukum biasa, tapi melalui mekanisme hukum yang diatur konstitusi, yaitu impeachment. Walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat ketika yang bersangkutan belum menjadi presiden atau wakil presiden, karena kalau di proses hukum biasa maka dia akan apa istilahnya, ya, bisa jadi merendahkan martabat presiden dan wakil presiden tersebut. Jadi hanya pengadilan MK yang bisa memprosesnya setelah terlebih dahulu ada hak menyatakan pendapat dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa misalnya dalam konteks ini Gibran sudah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi. Begitu, ya, Sobat RH sekalian, dan harus menunggu setelah dia dilantik. Kalau seandainya hal seperti ini ingin diproses lebih lanjut. Hal yang sama misalnya pernah ditujukan kepada Wakil Presiden Budiono dalam kasus Bank Senturi. Tetapi persoalannya sampai berakhirnya masa jabatan Budiono memang tidak kunjung dilakukan proses impeachment tersebut, karena tidak pernah ada hak menyatakan pendapat. Angket ada dengan beberapa rekomendasinya, tetapi tidak sampai kepada hak menyatakan pendapat. Jadi tidak ada proses lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi. Begitu, ya, Sobat Era sekalian. Coba kita sedikit bacakan apa yang dikatakan Rocky. Walaupun tadi kita sudah mendengar videonya, ya, tapi apa yang dituliskan oleh misalnya Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat menulis momen Rocky Gerung keceplosan bongkar Gibran korupsi _2. Dia ngaku setiap Sabtu menteri datang ke dia kasih duit, ya. Memang Sobat Era sekalian, ketika Gibran menjadi wali kota sudah menjadi rahasia umum,
Ya, ada menteri-menteri yang bolak-balik Jakarta Solo dan lain sebagainya. Bahkan kalau seandainya sang putra mahkota minta temani, itu menteri bisa terbang dari Jakarta. Terutama menteri yang penakut ya pastinya ya. Pikiran rakyat ya. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka diduga terlibat pencurian uang rakyat pada saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dia tampaknya keceplosan membongkar borok putra sulung Presiden Jokowi tersebut ketika mengisi acara talk show. Hal itu bermula ketika dia menceritakan bagaimana Gibran Rakabuming Raka pernah datang padanya untuk belajar. Dia pun mengaku tak ada masalah dan menerima kedatangan pria yang kini telah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih 2024 tersebut. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky, saya mau belajar, duduk di situ lu kalau mau belajar. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Ujarnya di acara talk show Rakyat Bersuara yang tayang di iNews pada Selasa 3 September 2024. Rocky Gerung kemudian melayangkan kritik terkait Bobi Nasution yang merupakan suami Kahiyang Ayu sekaligus adik ipar Gibran Rakabuming Raka. Sebab dia sudah lebih dulu terjun ke dunia politik sebagai wali kota Medan. Anda Gibran belum saya kritik karena belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota, ucapnya. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya memuluskan urusan di Solo. Saya bilang, you koruptor tuh, kata Rocky Gerung menambahkan. Dia kemudian melanjutkan ucapannya terkait kritikan yang diberikan kepada Gibran. Nanti kita setel lagi ya videonya. Rakabuming Raka kala itu. Pengamat politik yang rajin mengkritik kebijakan pemerintah itu mengatakan bahwa putra sulung Jokowi tersebut tak marah dengan kritikannya. Saya kasih kritik, dia nggak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya you datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu, tutur Rocky Gerung. Ketika akan melanjutkan ucapannya, dia kemudian diinterupsi oleh pembawa acara yang menanyakan kembali pengakuannya soal Gibran Rakabuming Raka didatangi menteri setiap minggu di Solo. Namun Rocky Gerung tampak tak mau membahas dan langsung mengalihkan pembicaraan. Ya udah, you nggak usah tanya itu, ucapnya. Oke, begitu ya sobat RH sekaligus. Kok sobat RH sekaligus? Sobat RH semuanya ya. Luar biasa pagi ini kita memulai on time ya, at 5 o'clock. Ya, saya sudah wanti-wanti kita harus mulai on time dan ini live. Don't worry ya. Kalau Anda memberikan komentar, insya Allah akan saya bacakan. Sahabat sekalian, jelas ya tadi ya. Dia mengatakan setiap Sabtu berbagai menteri datang, kasih duit. You koruptor ya. Tapi begitu mau diklarifikasi lebih lanjut, Rocky ya sudah you tidak usah tanya itu. Jadi ini memang masalah yang saya tidak tahu serius apa enggak ya. Tapi saya pakai polling ya. Keceplosan Rocky bahwa Gibran terima uang dari menteri tiap Sabtu adalah masalah yang titik-titik. Baru 587 yang voting. A serius dan bisa dibawa ke ranah hukum 88%. B tidak serius garis miring biasa saja ya. Komentarnya baru satu. Biasa aja, KPK-nya juga ngebadut. Rakyat lagi diolok-olok sama penguasa. Bisa apa? Coba rakyat jelata. Jadi biasa aja karena KPK-nya juga ngebadut. Bukan karena kasusnya tidak serius ya. Dia pesimis bahwa ini akan ditindaklanjuti oleh KPK. Sama seperti pejabat pesawat jet ya, private jet. Kok tiba-tiba melempem KPK-nya. Nah ini yang jadi persoalan sobat era sekalian ya. Kalau saya ya namanya korupsi itu ya walaupun dia masih kecil ya tetap harus diproses. Jangan kemudian kita mentoleransi sikap koruptif ya. Jadi zero tolerance to corruption harusnya. Kalau memang selama menjadi wali kota Gibran terima duit ya setiap Sabtu oleh ke menteri-menteri ya dua-duanya bisa dipermasalahkan ya. Nggak mungkin kan pemberian uang itu dalam konteks cuma sekedar ngasih teman ya kan, bagaimanapun dia pejabat publik. Dan satu lagi
kalau dia misalnya memang diberikan uang tersebut dan tidak mungkin dikasih cuma 500.000 kan misalnya, ya harusnya dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi. Tapi kan nggak pernah dilaporkan. Karena itu ini masalah yang serius kalau kita melihatnya dari good governance, clean government. Tapi kalau kita melihatnya bahwa orang Indonesia biasa aja terima duit seperti itu, ya gawat. Memang akhirnya tradisi kita untuk memberantas korupsi itu tumpul karena jiwa atau kelakuan yang permisif terhadap kelakuan seperti ini. Orang biasa aja kasih duit itu. Kalau Rocky dikasih Gibran, Raka Buming Raka, duit nggak ada masalah. Karena Rocky bukan pejabat publik misalnya, ini misal ya. Dikasih siapapun nggak ada masalah, yang mau konsultasi, yang mau belajar dan lain sebagainya. Tetapi kalau Gibran yang terima uang, ya dia pejabat publik, nggak enak jadi pejabat publik. Ya memang begitulah hukumnya. Kalau mau enaknya ya jangan jadi pejabat publik, jadi pengusaha yang tidak tergantung dengan policy negara, tidak takut diobok-obok negara, ya seperti yang pernah disampaikan Habil Marati, ya. Salah seorang pengusaha yang mendukung Anies Baswedan, ya dia santai aja, nggak pusing kepalanya karena bisnisnya tidak tergantung dengan kebaikan atau kebijakan pemerintah. Nah itu baru yang benar ya. Kalau tidak benar ya tadi bisnisnya tergantung pada kebaikan pemerintah sehingga takut betul kalau seandainya kemudian mendapatkan konsekuensi kalau bertindak atau bersikap kritis. Kan banyak begitu. Makanya saya katakan orang-orang seperti itu orang miskin. Jadi orang yang takut kehilangan bisnis, takut kehilangan kekuasaan itu orang miskin ya. Mentally ya, dia miskin secara mental ya. Itu sobat RH sekalian ya. Pagi ini kita mulai dengan berita yang ngeri-ngeri sedap, tetapi tadi penting itu. Sekali lagi, kalau dia nanti sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober, kasus ini tidak bisa lagi dilimpahkan kepada kepolisian, kejaksaan atau KPK, tapi harus ditangani dalam proses hukum dan politik yang namanya the trial of impeachment ya. Tetapi apakah impeachment itu akan berhasil atau tidak, ya itu soal lain. Karena impeachment itu memadukan proses politik, hukum dan politik. Dimulai dari inisiasi DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat atau mungkin didahului angket sebelumnya. Setelah itu dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya waktu 90 hari untuk memutuskan ya apakah tuduhan, tudingan atau dakwaan DPR itu beralasan hukum atau tidak. Kalau memang tidak, ya sudah, case close, selesai. Tapi kalau beralasan hukum dikembalikan ke DPR. Kemudian DPR akan mengundang sidang pemberhentian presiden dan wakil presiden di mana DPR kemudian ditambah anggota-anggota DPD, jadilah dia Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu mekanismenya ya. Saya bicara tentang prosedurnya, tetapi apakah kemudian secara substansi dan materi memenuhi syarat atau tidak itu soal lain. Saya mengatakan sebenarnya yang impeachable, yang bisa dapat di-impeach itu yang paling gampang itu soal ijazah. Jadi kalau benar dugaan Bambang Tri termasuk lawyernya Egy Sujana, Hozinuddin bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu selama ini, itu sebenarnya impeachable, bisa di-impeach. Tapi masalahnya adalah ya DPR-nya tidak menggunakan hak inquiry-nya, tidak melakukan hak penyelidikannya, padahal mudah sekali. Very easy to prove ya apakah menggunakan ijazah palsu atau tidak. Nah dalam konteks inilah yang sebenarnya kita lihat bahwa tidak ada keseriusan dari partai semacam PDIP untuk melakukan klarifikasi lebih jauh kepada Presiden Jokowi karena akan menjadi senjata makan tuan ya. Karena PDIP lah yang mencalonkan Jokowi mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI dan kemudian Presiden Republik Indonesia. Jadi apakah kemudian itu bisa dibuktikan atau tidak? Mudah sekali membuktikannya. Lalu apa gunanya kalau seandainya memang pembuktian itu ada? Ya bisa saja bahwa dia tidak memenuhi syarat ya, walaupun selesai kemudian ada keputusan politik dan hak-haknya sebagai presiden yang pensiun dibekukan misalnya begitu. Misalnya ya.
Jadi sahabat sekalian, yang seperti itu ada seninya dari sisi politik dan hukum. Ya, jadi Donald Trump ketika dia sudah pensiun pun mau di-impeach, tetapi kemudian impeachment-nya tidak memenuhi syarat, bukan tidak bisa, tapi tidak memenuhi syarat dukungan ya dari Senat, karena kita tahu bahwa Senat itu terdiri dari Demokrat dan Republik, dan harus 2/3 dari Senat menyetujui untuk melakukan di-impeach-nya seseorang kan, atau seorang presiden atau seorang wakil presiden. Begitu sobat era sekalian. Tapi nanti dicek lagi ya soal Donald Trump ya. Karena kalau seandainya dia berhasil di-impeach, harusnya dia tidak bisa mengajukan diri sebagai calon presiden lagi. Harusnya begitu ya. Kalau rezim yang ngomong begitu artinya bercanda. Kalau rakyat biasa itu pelanggaran hukum. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Saya tidak tahu apakah ini akan berlanjut atau tidak. Tetapi kita harus mengatakan zero tolerance to corruption. Jadi tidak boleh ada toleransi kepada korupsi, apalagi korupsi yang dilakukan oleh pejabat tingkat atas. Dalam hal ini wakil presiden sebentar lagi ya, karena sudah menjadi wakil presiden terpilih.